Republik Gula. Anak-anak ya banyak juga yang kena diabetes kan, Pak? Betul, 70 kali terakhir peningkatan jumlah diabetes anak. 70 kali lipat? Iya, informasi dari Pak Menteri Kesehatan. Dan Pak Bi mungkin saatnya klarifikasi waktu kemarin sempat, Bapak maaf kena diabetes. Diabetesnya yang 194 itu. Gulanya ya? Ya, gulanya. Diabetesnya 194. Diabetes adalah penyebabnya gula. Seolah-olah gula itu jahat. Ya memang kan, bukan? Padahal enggak. Kita kasih solusi. Pak Bi, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bawa Pak Joko nih. Nanti ada hubungannya apa nih? Karena dalam kisah ini ternyata, ini kita ngomong ikhtiar di dunianya ya. Jadi semua kesembuhan Pak Bi itu atas izin Allah, tapi kemarin sempat rame. Dan Pak Bi mungkin saatnya klarifikasi waktu kemarin sempat vakum lah mengajari kita-kita dari sudut pandang brand, karena beliau adalah praktisi dan juga pakar branding 50 tahun teman-teman. Nah, waktu itu sempat begitu beliau sembuh, kan gula darahnya sempat 194 ya Pak? Iya, betul. Sekarang turun jadi 118. Betul. Karena memang ada hubungannya dengan beliau. Bisa dibilang ikhtiarnya, penyembuhannya, dan seterusnya. Nanti siapa Pak Joko, nanti kita bahas satu persatu ya. Artinya penurunan drastis itu ternyata Bapak maaf kena diabetes. Stroke juga. Diabetesnya yang 194 itu. Gulanya ya? Ya, gulanya. Diabetesnya 194. Wow. Nah, stroke. Ya. Sampai sempat benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Betul. Nah, akhirnya waktu itu pas begitu sembuh, mungkin kurang adabnya saya begitu duduk langsung suruh ngajar gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan pas banget. Ini per 5 Juni kalau nggak salah ya. Iya, 5 Juni kemarin Gatra juga ngeluarin satu narasi yang tajam banget menurut saya. Kawan-kawan Gatra luar biasa deh Bang. Tuh, Republik Gula. Ini ada hubungannya nih sama obrolan kita. Nanti ada bahas brand juga. Nanti akan, kalau udah Pak Bi bersuara mengenai brand-brand yang ada hubungannya dengan pergulaan, ini kayaknya bisa tumbang nih Pak. Soalnya Gatra sampai ngeluarin satu narasi yang tajam dan pedas sekali menurut saya nih. Republik Gula, ada anak-anak kecil di dalamnya, gambar-gambar ilustrasinya dalam kemasan susu lah bisa dibilang. Ya, atau mungkin sereal atau apapun itu. Sebelahnya ada minuman-minuman ready to drink, ya, kaleng, yang gula juga. Dan ternyata angka diabetes menjadi penyakit kronis dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Indonesia nomor 1 importir gulanya. Ini saya tuang di depan dulu nih. Ini udah kompleksitasnya tinggi sekali nih. Anak-anak ya banyak juga yang kena diabetes kan Pak? Betul, 70 kali terakhir peningkatan jumlah diabetes anak. 70 kali lipat? Iya, informasi dari Pak Menteri Kesehatan. Terus tadi Anda di belakang kamera sempat mengatakan apa? 5 detik gimana? Iya, setiap 5 detik 1 orang meninggal dunia karena diabetes. Nah, ini permasalahan ini. Berarti salahnya gula, fix, bukan? Apa gimana? Kan diabetes kan pakai sama dengan gula. Ya berarti minuman-minuman gula pasir dan kawan-kawan itu gimana, Pak? Iya, gula darah. Utamanya gula darah yang disebabkan karena gula dan karbohidrat. Anda tahu dulunya berat saya berapa, Pak? 100 kilo. Tahu saya tervisualisasi saya kurusan tahu. Iya. Saya hajar gula bisa-bisan, Pak. Siap. Maksudnya saya hantem, yang pertama saya hantem saya makan, yang kedua sekarang saya musuhi dalam tanda kutip karena takut akhirnya kemana-mana gitu. Iya. Sementara diabetes karena gula dong? Iya, itu gula konvensional yang menyebabkan diabetes. Nah, kami mengembangkan gula yang tidak konvensional, gula yang sehat. Rame ini Pak. Republik Gula nih, reaktif nih. Apakah ini seperti yang Pak Bi sering katakan membangunkan macan tidur? Ini banyak kepentingan loh Pak. Ini banyak kepentingan. Betul. Saya khawatir Anda jadi banyak musuhnya nih. Enggak, kami berkontribusi untuk kesehatan masyarakat di Indonesia dan di dunia khususnya nanti. Oh iya Pak, tapi dari berita-berita yang di Gatra nih ya, saya coba rangkum aja ya. Buktinya di sini, lihat ya, sampai Ibu Menteri Sri Mulyani itu mengatakan, dan dikutip sama headline-nya di Gatra ini, senyum Bu Ani untuk cukai minuman berpemanis. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Wow, itu fotonya ada Bu Sri Mulyani sambil senyum juga. Iya. Artinya kan, wow, ada uang masuk nih buat negara. Iya. Cash in nih. Iya. Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini juga ingin mengurangi jumlah penyakit degeneratif yang disebabkan karena gula. Tapi kan pemainnya banyak, Pak. Mafia-mafia kan banyak. Konglomerat banyak yang importir gula. Iya, tapi kami melihat dari sisi keilmuannya bahwa ternyata gula yang direfine ini empty nutrition. Nah, kemudian kita mengembangkan gula yang kaya nutrisi dan rendah glycemic index. Tapi industri butuhnya gula yang kayak gimana?
Ya, itu industri belum tahu tentang konsep gula sehat ini banyak. Karena ini baru kami dapat patennya juga baru 2020, ini riset kami gitu. Terus ini mulai kita introduce. Ada patennya, boleh tahu bukti-bukti? Oh iya, ada patennya. Ada sampai bawa surat-surat? Ada. Lengkap sekali nih. Gawat nih ntar nih kepentingan orang yang pemain gula nih. Ini patennya. Siap. Lah kenapa PT? Nah ini kita ke brand bentar ya. Iya. Udah ada lengkap suara. Dokumen-dokumennya ada bawa bukti semua ya. Iya, betul. Ternyata bukti-bukti udah ada dari pemerintah Republik Indonesia, perizinan usaha dan lain sebagainya. Iya. Yang Anda bawa semua di sini ya. Betul. Tuh, lengkap deh. Izin rendah glikemiknya juga udah diuji di IPB. Mana? Ini. Hasil lab. Hasil lab. ini Hasil bahwa sudah rendah glikemik indeks. Ini kop-kopnya beliau bawa bukti semua. Ini ternyata pemerintah Republik Indonesia turun tangan dan membawa izin ya. Ya sudah mengizinkan, sudah memberikan izin. Ya. Saya tadi mau serang dari sisi itu tuh. Ini laporan hasil uji. Iya. Nanti kita bahas deh. Siap. Ya. Pak, ini mengenai brand kalau kayak gini kenapa? Izin ya, saya nyebutin langsung nih. Ini kan buat edukasi. Siap. Kenapa PT Mayora? Kenapa PT Sosro? Kenapa PT Indofood dan seterusnya itu nggak menggunakan gula-gula yang rendah apa glikemik. salah ngomong, ulang. Apa salah ngomong? Nggak salah, lanjut aja. Tapi kan disinyalir katanya mereka gulanya gula-gula yang seperti itu, gitu loh. Saya nggak ngomong aneh-aneh loh. Betul. Katanya, terlepas saya berhusnuzon, PT-PT yang saya sebutkan lah gulanya gula-gula terbaik gitu. Iya kan? Ya. Gimana tuh Pak Abi? Iya. Sudah jadi rahasia umum bahwa manis itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena lidah manusia itu paling ujung itu manis. Belakangnya itu asam, belakangnya lagi pahit. Itu lidahnya kita. Jadi manis itu menjadi favorit pertama gitu. Nah, juga sudah jadi rahasia umum bahwa manis itu tidak hanya gula. Ada pemanis buatan dan segala macam ya. Jadi kita juga tahu, cuman kita harus tahu bedanya antara gula pemanis dari gula pasir dan pemanis buatan. Oke. Itu yang menentukan kita ini diabetes apa enggak, itu dari glycemic indexnya. Glycemic index. Jadi apa tuh Pak? Gula pasir itu glycemic indexnya 100. Paling tinggi. Itu yang penyebab diabetes. Oke. Gitu. Juga termasuk beras yang kita makan, termasuk roti yang kita makan, itu glycemic indeksnya tinggi. Sehingga yang perlu diturunkan, kalau tadi Dery bilang bahwa diabetes adalah penyebabnya gula. Seolah-olah gula itu jahat. Ya memang kan, bukan? Padahal enggak. Yang jahat itu glycemic indeksnya. Nilai glikemiknya itu yang jahat, yang bikin diabetes. Oh, jadi gula tuh ada kandungannya apa aja? Di gula ini, gula pasir kita ngomong ya? Kalau gula putih hanya karbohidrat. Hanya karbohidrat. Iya. Nutrisi yang lainnya nggak ada? Kalau gula pasir putih tidak ada gula putih. Hah? Empty nutrition. Masa sih? Iya. Wah, Anda lumayan bahaya nih statement ini Pak Joko. Gula putih yang sering kita temukan di minimarket, supermarket itu. Iya, ini. Lah, tapi mereka klaim loh. Nutrition fact. Mereka klaim loh komposisi. Iya, nutrition fact nanti kan dia nunjukkan berapa energinya, berapa kalori gitu kan. Tapi tidak di mikronutrisi dan sebagainya. Ini kami tidak ada tendensi, kami cuma menyampaikan secara sains gitu ya. Jadi bahwa itu karena dia hanya karbohidrat sederhana, disakarida, terdiri dari glukos fruktos, sedangkan lambung ini asam, nanti gula, beras itu yang putih ya, begitu kita konsumsi langsung sudah terurai glukosnya. Nanti ditransfer ke usus halus langsung terserap jadi gula darah. Jadi glycemic index yang disampaikan Pak Abi itu adalah angka kecepatan penyerapan gula darah di dalam tubuh kita setelah kita mengkonsumsi pangan. Nah, itu yang bahaya. Yang bagus, yang disarankan buat penderita diabetes dan untuk mencegah terjadinya diabetes adalah makanan yang memiliki tingkat penyerapan gula darah yang rendah. Ini disebut indeks glikemik indeks rendah. Oh gitu. Ya, ini data dari siapa Pak? Ini Kementerian Kesehatan. Data dari WHO ada, dari Kementerian Kesehatan ada. Itu. Okay. Terus kemudian kami mempelajari secara sains juga seperti itu, sehingga yang jadi masalah itu kalau masyarakat umum awam dikiranya rasa manisnya.
Dikiranya karbohidratnya. Padahal ini nggak masalah. Yang masalah itu indeks glikemiknya. Karena kalau indeks glikemiknya tinggi, walaupun karbonnya sedikit, ya tetap saja membuat spike gula darah kita. boleh tahu nggak ada gambaran tervisualisasi nggak biar kita tahu hasil teoritis ini, jadi kita praktekkan sama-sama. Kita munculin aja mungkin di slide ya, ada slide-nya. Ada. Coba munculin tadi. Ada Siap, beberapa siap. saya sudah. Ini coba. Ya. Maksudnya tuh spike yang dimaksud dan mungkin ada. saya butuh edukasi juga kenapa bedanya antara pemanis buatan yang tanpa ada nutrisi, sehingga dia kan pasti kan akan manggil otak kan untuk bekerja ya. Betul, itu juga betul. menarik tuh. Akhirnya ada kode ke betul, pankreas, insulin dan seterusnya gitu ya. Betul. Jadi gimana sih Pak? Boleh tahu nggak? Jadi yang grafik sebelah Kiri ya, ini adalah rate. Sebetulnya idealnya gula darah manusia itu bawahnya di sekitar 80, di atasnya di sekitar 140. Pada saat ini kondisi tubuh akan sangat prima. Gitu. Teman, kalau yang terjadi di Indonesia ini karena minumnya gula putih ya, makanya juga beras putih, nasi putih, ini glikemiknya tinggi semua. Beras itu di 70, di 80, kemudian gula juga sama. Sehingga kurva ini kita hitung makan pagi, makan siang, makan sore aja, kurva gula darah kita spike terus kayak roller coaster. Nah, ini akan diikuti kerja pankreas memproduksi insulin yang juga roller coaster. Nah, kemudian pada saat gula darah tinggi diintervensi oleh insulin yang tinggi, kemudian dia akan drop turun cepat ya. Ini durasinya hanya sekitar 1 jam kira-kira, tetapi melebihi batas bawah dari yang diizinkan gula darah dalam tubuh kita. Ini namanya glucose crash. Nah, glucose crash ini merangsang kita haus dan lapar sehingga kita makan lagi. Jadi kita akan masuk kayak lingkaran setan gula darah tinggi terus. Nah, makanya karena lapar gitu. Makanya karena kurva yang kayak roller coaster ini nanti di usia 40, 45 normalnya yang terjadi sekarang ini dia akan mengalami resistensi insulin. Entah karena dipacu terus ya pankreasnya untuk produksi insulin sehingga akan berkurang jumlah insulinnya atau kualitas dari insulinnya menurun sehingga terjadi diabetes. Oh, itu ternyata di glikemik itu ya. Glikemik itu kuncinya. Glikemik kuncinya teman-teman. Jadi bukan di gulanya, bukan di kalorinya. Bukan di kalorinya, tapi di glikemiknya, dan rata-rata gula itu glikemik tinggi. Ya. Nah, kenapa dilakukan sama kepentingan-kepentingan tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu, pabrik-pabrik tertentu, kan bisa aja diselamatkan glikemiknya. Kenapa dibuang? Mungkin teknologi kemarin belum sampai ke sini ya. Jadi ini juga kami concern kenapa. Saya sendiri juga diabetes dulu, jadi kemudian kami melihat karena kami sudah panjang melakukan riset di gula, ternyata di tebu itu juga ada anti diabetiknya. Nah, diproses menjadi gula kristal putih karena untuk memenuhi standar nasional atau standar internasional, untuk mendapatkan putih itu harus di-decoloring, dibuang warnanya. Lah, mikronutrisi sama fenoliknya yang membuat penyerapan glukos lambat itu berwarna ikut hilang. Wah, Anda statementnya sangat berani sekali ya. Tadi Anda sempat menyenggol karena kebutuhan industri dan standarisasi industri harus warna putih. Memang begitu. Iya. Rafinasi. Memang ada itu, Mas Dery. Jadi kalau ISO-nya bukan? SNI sama SI. Jadi kalau untuk industri itu tingkat keputihannya harus 45 inkumsa misalnya, tingkat warna putihnya. Kalau untuk konsumsi harus 200 inkumsa. Inkumsa itu satuan warna putih itu untuk gula. Nah, ini secara automatically ketika hilang itu. Misalnya diputihkan dengan cara apapun ya, digerus atau mungkin direfining, dimurnikan ya. Itu nutrisinya hilang. Jadi gula yang asli itu sebenarnya yang rendah tinggi glikemik ya. Yang sekarang ini gula putih tinggi glikemik. Tinggi glikemik, berarti glikemiknya itu harus ditekan. Iya. Poinnya biar yang benar gitu. Betul. Berarti kan masalahnya ada di glikemik. Persoalannya manusia itu butuh manisnya apa gulanya. Iya. Kan manusia itu butuh manisnya. Iya. Betul, tapi yang rendah glikemik. Jangan yang high glikemik. Wah, keren, Pak Bi. Butuh manisnya apa gulanya? Iya. Harusnya butuh manisnya, tapi glikemiknya yang rendah. Nah, sementara sekarang dikejar biar rasanya manisnya aja ditonjolin. Iya. Tapi sementara yang dimaksud dengan yang bikin diabetes itu
manis dan si gula-gulanya ini makanya gulanya jadi kambing hitam disalahin. Betul. Sebetulnya glikemiknya, substansinya itu di glikemik. Jadi gulanya nggak salah. Nggak masalah. Karena Oke. kita butuh gulanya kan jadi kalori. Kita kan butuh kalori, butuh energi. Oh, Kalau kita makan gula yang tidak ada kalorinya, terus kalorinya kita akan ngambil yang lain juga. Oke, dapat. Gitu. Oke, tahan dulu Pak Joko ya. Kita ke Siap. Pak Bi lagi. Pak Bi, sebelum nanti Anda jelaskan mengenai kenapa sih para korporat-korporat yang memang notabene-nya FMCG atau mungkin minuman ready to drink atau mungkin permen, usaha-usaha kan memang beliau dan kebetulan juga memang pakar brand juga dan ternyata kena juga diabetes juga gitu loh. Nah, sebelum nanti Anda kasih tahu Pak, apakah isunya tentang cash flow atau isunya tentang cost terkait ya udah ketika R&D, ketika riset bikin minuman teh rasa-rasa manis atau mungkin makanan coklat apa segala macamnya itu kan bisa dong kasih aja buat ngejar manisnya gula tapi rendah glikemik. Ya. Sesimpel itu tuh. Nah, tapi tidak dilakukan akhirnya jadi memancing saya nggak lagi nyebutin nama brandnya ya, memancing saya jadi reaktif tuh. Oh, apa gara-gara ketika digerus, diputihin itu lebih murah dibanding gula untuk ditekan glikemiknya, alatnya apa segala macamnya, jadi lebih mahal cost-nya. Ngejar harga 5.000, tapi kalau modalnya 1.000 lebih diutamakan daripada modalnya 2.000. Kan poinnya tuh gitu tuh, kalau bisa cost rendah-rendahnya untung setinggi-tingginya. Nah, kalau tentang isunya seperti itu, ya berarti sudah saya angkat tangan. Berarti harus ada alat atau gimana pun itu, gimana caranya ngakalin biar perusahaan-perusahaan besar ini, minuman-minuman gede raksasa ini, gulanya pakai itu. Tapi atau kalau dua, saya akan bungkam nih, kalau ujung-ujungnya faktor yang kedua. Ternyata ada pemain. Ada mafia-mafia atau mungkin seperti yang ditulis sama Gatra, Republik Gula, karena korporat-korporat ini sangat besar sekali kontribusinya buat negara karena bawa cash in buat devisa apapun itu bentuknya. Akhirnya mau nggak mau, ya saya pakai gula yang itu, gula putih yang itu. Kenapa? Karena ya Anda importir gula. Biar proyek saya mulus. Enggak, Apa ya sebenarnya, Pak? Sebetulnya Cerita dari Bapak dulu deh. sebetulnya penemuan glycemic index ini baru. Jadi baru 2020 ya Mas ditemukan. Ya. Oke. Setelah riset 10 tahun. Siapa yang riset? Anda, Pak? Kami, Wow. Gitu. Di pabrik langsung? Iya, kami Iya. bikin pabrik kecil. Untuk Dasar riset. lengkap tuh ya, izin-izinnya apa segala Iya, macam iya, dari hak betul. cipta. Iya, Wow. betul. Oke, lanjut, Pak. Nah, karena baru, jadi teknologi lama lah yang masih berkuasa. Teknologi baru ini baru diperkenalkan. Bahwa kita itu butuh manisnya, tapi glycemic index-nya harus rendah. Low glycemic index. Untuk menghindari penyakit degeneratif yang namanya diabetes. Itu. Jadi, yang kita kejadian sekarang adalah teknologinya ya. Kita butuh manisnya, tapi glikemiknya tinggi, mentok 100. Nggak boleh lebih. Justru itu kelebihan. 100 itu udah tinggi sekali. Jadi itulah penyebab diabetes. Oh, Gitu. Oke. Jadi ini kita bicara teknologi dan momentum ya. Karena momentumnya emang ditemukannya ya baru aja. Baru 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ya. Jadi sehingga kenapa saya sampai jadi korban, itu korban teknologi sebetulnya. Teknologinya belum nyampe Oke. gitu. Nah, setelah teknologi nyampe, maka ditemukan teknologi dapat manisnya tapi glikemiknya rendah. Tidak menyebabkan diabetes. Secara sadar saya cepat ngebaca. Ini nggak tahu nih, refleks aja. Dijadikan tagline juga menarik ya. Kalau ada brand. Oke, anyway lanjut Pak. Dapat manisnya. Ya, Emang kalau beliau tuh tutur katanya keluar-keluar selalu ada serapan-serapan ilmu branding tuh di situ tuh. Padahal Ya. kita lagi ngomongin brand dulu nih, belum nih. Oke, lanjut Pak. Oleh karena itu, Oke. karena saya ini adalah penderita, ya, penderita diabetes, menderita karena teknologi yang terlambat. Gitu akibatnya gula darah saya 194. Sehingga kali saya kena stroke. Kita munculin ya, ini hasil tesnya nih ya. 194 ya. 194. Wow. Gitu. Kena stroke sehingga saya harus terkapar. Tidak berdaya untuk ngajar, untuk ngasih pengertian tentang brand. Jadi ya apa boleh buat gitu. Sampai akhirnya saya berusaha untuk sembuh karena
begini ya, ini kira-kiranya aja. Tahun 50 itu kalau orang pusing, sakit kepala, masuk angin, makannya jamu. Nah, perkembangan ilmu akhirnya tahun 60 ke atas, kalau orang itu pusing, sakit kepala, itu obatnya paracetamol. Gitu. Nah, karena ilmunya berkembang, ternyata simptom itu diakibatkan oleh terjadi inflamasi dalam tubuh, terjadi infeksi dalam tubuh. Jadi ada infeksi dalam tubuh sehingga dia demam, gitu. Sehingga yang diobati bukan demamnya, tapi infeksinya. Nah, muncullah obat antibiotik. Oh, antibiotik ditemukan tahun 80-an. Tahun 80-an. 80-an ya, kalau salah. Oh, oke. Nah, setelah itu pengetahuan makin maju. Ternyata infeksi itu di dalam tubuh ada suatu inflamasi. Inflamasi yang obatnya adalah antioksidan. Jadi kayak vitamin C kita harus makan itu untuk ngobatin itu. Jangan sampai tubuh kita inflamasi. Ya. Nah, kalau ini jebol, antioksidan itu kelewatan, maka terjadilah penyakit degenerasi, yaitu stroke, penyakit jantung, dan cancer, dan lain-lain yang tidak menular, tapi mematikan. Oh, jadi definisi penyakit degeneratif adalah penyakit yang tidak menular tapi mematikan. Betul. Makanya tadi ada stroke, jantung, cancer, diabetes, kanker, tumor gitu ya. Kardiovaskular. Oh. Nah, penyakit paling mematikan adalah stroke nomor 1. Itu kata Pak Menteri ini. Aku cuma ngutip aja. Yang kedua itu jantung. Nah, 1-2 ini diakibatkan oleh diabetes. Sehingga diabetes itu biangnya. Komplikasinya. Oh, jadi stroke itu dari diabetes? Bisa komplikasinya diabetes. Oh, komplikasi atau multi komplikasinya. Bukan darah tinggi? Darah tinggi bisa karena diabetes. Atau Ya kan, karena gula tadi. Pemecahan pembuluh darah kan biasanya kan? Atau penyumbatan pembuluh darah ya? Betul. Pecah juga bisa stroke kan? Bisa, karena tersumbat kena tekanan pecah. Sebabnya tersumbat, akibatnya pecah. Makanya stroke. Oh, oke. Gitu. Jadi karena mengalami sendiri, saya mencari solusi. Jadi mencari solusi antioksidan. Atau disebut filpenol ya. Apa? Ya. Filpenol. Ekstrak polifenol. Ekstrak filpenol. Dan ini bertahun-tahun saya cari. Karena sejak sakit itu saya nyari. Untuk kepentingan umat ya. Akhirnya saya ketemu Pak Joko yang menemukan antioksidan itu untuk supaya tidak terjadi inflamasi dalam tubuh kita, menghindari penyakit yang degeneratif itu. Nah, ternyata obatnya dari gula itu sendiri. Nyembuhin diabetes, obatnya dari gula. Betul. Padahal gula digadang-gadang menjadi penyebab diabetes, tapi justru diabetes begitu. Itu sembuhnya harus pakai gula. Nah, kok bisa begitu sih? Itu karena Allah itu. Wah, Masya Allah. Allah sudah menyediakan obatnya di penyakitnya. Nah, itu ditemukan oleh Pak Joko. Di masalahnya ada jalan keluarnya. Jadi antara masalah sama paket penyembuhannya sebenarnya jadi satu. Oke. Jadi gula yang kita konsumsi atau gula jenis yang lain ini berglikemik tinggi atau tidak bisa dimetabolisme oleh tubuh. Ini menyebabkan semua penyakit degeneratif. Oh, makanya Pak Abi waktu kemarin tertatih-tatih sekali lihat videonya deh. Iya. Ya, kasian banget. Jadi waktu itu memang jujur saya juga mohon maaf Pak Abi, begitu Anda sembuh saya dudukin di sini karena UMKM manggil Anda, butuh Anda, akhirnya karena rindu kan, Anda kan sebulan bersahabat dengan rumah sakit, luar biasa. Loh, waktu saya sakit, saya pikir saya habis. Oh, sampai segitunya Pak ya? Iya, karena betul-betul tanya aja sama suster saya. Wah, sama Ibu Tita yang iya. Susternya udah bener-bener 24 betul-betul nggak jam bisa apa-apa. Bayangkan, kepala itu harus bed rest, tidak boleh lepas dari bantal. Kenapa begitu Pak? Jadi kalau mau bangkit, ya tempat tidurnya dia mau dibangunin. Segitu lemahnya. Karena gula.
Jadi akhirnya saya berpikir gimana ya caranya jangan sampai kejadian pada saya dan teman-teman saya yang saya cintai. Akhirnya saya bikin gula rendah glikemik. Gandeng Pak Joko. Betul, dengan Pak Joko. Nah, kasih kebetulan produknya ini udah ada nih. Lihat. Ini warnanya bukan putih. Ya. Warnanya kecoklatan karena memang sejatinya gula yang dalam tanda kutip asli dan rendah glikemik ini warnanya begini karena putih itu ngejar industri kan. Iya, ini warna antioksidan. Oh, warna antioksidan. Iya. Oh, nice. Nah, Jadi, ini ya. Ini yang versi kecilnya. Oke. Oh, ini kecilnya. Ini yang antioksidan lebih kuat antioksidannya. Ya. Kesimpulannya apa Pak Joko? Guru saya ini, Pak Abi ini, ternyata ingin sembuh ini kan banyak orang-orang tuh ingin sembuh kenapa? Ya karena saya pengen egois karena kesehatan saya gitu ya. Ya itu ya silakan aja gitu kan, nggak salah juga. Tapi Pak Abi ada banyak faktor selain tadi untuk memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan umat dan memikirkan murid-muridnya beliau. Dan beliau open mind. Ya, luar biasa. Dahsyat. Mampu menerima hal-hal baru. Oh iya, sampai meeting ngomongin rencana kita bikin kampus aja jadi mundur waktu pas Babi sakit ya. Ya kan jadi mundur ya. Silabus ditungguin mana silabus gitu ya. Maksud saya kan jadinya kan kena semua gitu loh. Padahal kampus yang ingin insya Allah kita dirikan terkait kampus bisnis gitu ya, bisnis school gitu ya. Itu kan kebaikan buat UMKM dan umat juga gitu kan. Ya tapi ya udahlah, qadarullah gitu kan. Ternyata ini yang antioksidannya. Nanti Anda cerita ya Pak ya, kok warnanya begini terus ngejar buat masuk ke industri dengan standarisasi SNI tadi warna putih, gimana cara menyelamatkannya? Apa diwarnakan? Warnakan pewarna masalah lagi. Ya, nanti bahas satu persatu. Saya mau lihat dulu. Ini kondisi Pak Abi waktu itu teman-teman. Before-nya lihat. Sampai udah mohon maaf ya dituntun udah nggak bisa. Iya, separah itu ya Pak ya? Iya. Dari duduk bangun aja dituntun. Kalau nggak diangkat nggak bisa bangun. Dari tidur mau bangun duduk aja harus diangkat. Segitu pengaruhnya gula. Gula ya. Ya. Nah, ternyata kuncinya tadi gula yang glikemik tinggi. Glikemik tinggi itu yang sekarang beredar mayoritas di permukaan. Iya. Kita nggak usah nyebutin mereknya ya. Iya. Tapi itu ternyata. Iya. Yang semua gula yang ada di pasaran cenderung tidak sehat. Saya ngomong hati-hati, Pak Joko langsung semua gula yang ada di pasaran. Kita ngomongnya pokoknya, oh berarti yang ada di minimarket ya, pengen skala kecil niatnya. Tapi disemuain sama beliau, semua yang ada di peredaran masyarakat. Bapak yang ngomong ya Pak. Iya ada apa kajiannya nanti di sini. Jadi nggak cuma yang di minimarket dong Pak, semua ternyata Pak ya. Iya. Bukan cuma yang ada di dapur saya tadi, saya mau amannya begitu. Memang teknologinya masih begitu. Gula putih yang ada di dapur saya tuh itu tinggi glikemik. Tinggi glikemik. Kalau nggak tinggi glikemik, tinggi maaf deketan dikit Pak. Kalau nggak tinggi glikemik, tinggi lemak. Oh, makanya gemuk. Iya. Fatty liver. Ada gula yang nggak bisa diproses di metabolisme normal. Proses metabolismenya di liver. Ini gula yang masuk kategori fruktos. Ada gula yang mentok tingkat glikemiknya paling tinggi, ini glukos. Dia kayak mengakselerasi untuk hiperglikemik, hiperinsulin, kemudian diabetes. Bagaimana dengan gula dari tumbuhan stevia? Itu bukan gula. Jadi definisi gula itu sumber kalori dan sumber rasa manis. Itu bukan gula. Itu gula Pak Joko. Itu bukan gula. Itu gula. Itu sweetener, pemanis. Buatan. Bukan, pemanis itu ada yang natural sweetener, ada artificial sweetener. Yang stevia ini yang natural sweetener dari daun stevia diekstrak. Tapi saya tahunya itu katanya orang-orang yang mengekstrak itu gula. Kalau gula itu lihat di kamus bahasa Indonesia ya, gula itu adalah sumber kalori, sumber energi dan sumber rasa manis. Kalau energinya nggak ada, kalorinya nggak ada, sudah tidak memenuhi definisi gula, tapi sweetener. Pemanis. Saya nggak lagi bahas mereknya ya teman-teman ya. Iya. Saya lagi bahas mengenai tumbuhannya. Betul. Tumbuhannya namanya itu kan? Iya, stevia. Kalau di luar negeri juga ada agave gitu ya. Oh, itu makanya hadirnya. Tapi dapat manisnya, tidak dan non nutrisi. Dapat energinya. Itu stevia.
Ya monggo aja kalau mau dipakai, nggak salah. Pemanis. Semua pemanis Pak Bi. Kalau misalkan Anda nih Pak, nanti Ya. bikin, Anda kan dikenal sebagai Ahli brand. ahli brand dan juga pembuat lah ya, si Kopiko, gantinya ngopi. Kalau misalkan Anda sekarang kan sudah tidak ada di Kopiko lagi, tidak aktif lah bisa dibilang. Tiba-tiba Anda bikin permen lah, perkopian, dengan gulanya pakai gula leginya Pak Joko. Ya. Ya, yang rendah glikemik. Glikemik. Ya, yang jadi masalah kan glikemiknya itu kan. Betul. Ternyata Anda sudah menyuling 10 tahun Anda riset, keluarlah satu temuannya. Ya. Ini udah dipatenkan juga, jadi pemerintah harusnya gandengan sama Anda nih untuk menyehatkan. Iya dong, harusnya Amin. saatnya Kementerian Kesehatan Anda ambil peran di masa Amin, ujung-ujung amin. jabatan Anda nih di pemerintahan Pak Jokowi, biar bagus bukunya. Jangan saya punya cerita dong. Saya bed rest di rumah sakit, tapi dikasih gulanya pemanis. Gimana nih? Oh, gue tahu lagi. Mas Dari, ini Oh iya. ini tidak punya tendensi apa-apa ya. Ini secara saintifik ya. Ada risetnya Profesor Richard Haffgen dari UK di dalam bukunya Power and Force, itu pemanis buatan itu berdampak pada menurunnya daya kinesiologi kita. Otot kita menurun. Bahkan hanya dipegang saja, bahkan hanya berdekatan saja. Ini juga ilmu baru. Ini juga riset baru. Ini Sebelumnya belum ada. sebelumnya belum tahu kita. Oh, Ada bukunya Power and Force, tulisannya Profesor Richard Haffgen. Ini untuk disertasinya doktoral beliau. Nanti saya kirim bukunya. oh boleh, makasih Pak ya. Siap. Berarti waktu Pak Abi terkapar, bisa dibilang bersahabat dengan rumah sakit itu adalah sebulanan itu. Ya. Ternyata gulanya yang dipakai di kamarnya Pak Abi saat dirawat ya di opname. Ya. Itu pakai gula yang itu. Saya sering temukan ketika saya menjenguk ke kawan saya yang sakit, itu memang gula itu karena memang brandingannya gula itu gula yang sehat Pak. Ya, betul. Iya kan? Saya nggak Iya. bilang mereknya loh, saya Iya. cuma bilang warnanya kuning. Enggak, apa tadi? Ya itu Pak, kenapa? Kenapa tuh Pak? Rumah sakit sampai ngasih gula Karena seperti itu? persepsinya itu kan. Persepsinya itu terbangun bahwa pemanis buatan itu gula gitu. Padahal bukan. Wah, bisa anjlok nih salesnya nih. Jadi awam mengerti bahwa kalori inilah penyebab naiknya gula darah seseorang. Sehingga ada satu metode di pakai sweetener yang non kalori. Oke, berarti jagung itu baik. Karena kan ada yang katanya visualnya tuh jagung tuh. Pemanis sweetener ada jagungnya biasanya. Iya. Jadi Apa tuh hubungannya dengan jagung apa Pak? Hasil riset Anda? kami tidak riset tentang jagung, tapi ada satu gula. Kalau fruktos itu masih bisa dikategorikan gula karena dia masih mengandung masih ada karbonnya ya, yang gula fruktos ya. Tetapi karena fruktos itu tidak bisa diserap oleh tubuh, sehingga tidak bisa di metabolisme normal di lambung dan usus, sehingga livernya prosesnya di liver. Metabolismenya. Bisa kena tuh livernya. Iya pasti fatty liver. Gitu. Nanti kalau fatty liver, hatinya akan membengkak menahan fat, lemak. Setelah tidak mampu lagi akan didistribusi di bagian-bagian tubuh yang tidak aktif. Makanya jadi obesitas. Oh, diabetes lagi tuh. Obesitas. muaranya. Kalau dia kuat, nanti dia obesitas, kemudian jalurnya ada dua. Dia akan peradangan, cancer macam-macam, atau ke sekresi insulin, kemudian diabetes. Oh, oke. Jadi gimana Pak? Ketika tadi Anda ikhtiar, ternyata ketemu jawabannya. Menurunkan gula darah Anda dari 194 sampai 118. Ya. Turun kurang lebih 80 berarti ya. Ya. Itu dahsyat loh Pak. Itu hanya minum air putih Lalu? dan ya masih adalah minum yang lain gitu. Mungkin 2-3 hari 1 gelas. Jadi cuman 1 seruput aja untuk akomodir manis. Oh. Karena kita nggak bisa nggak manis. Iya benar. Kita butuh manis. Tapi iya, karena diimbangi dengan minum air putih yang banyak, terus makannya juga
karbonya sedikit, jadi turun. Oke, dan ada hubungannya dengan ketika Anda juga coba konsumsi sama gula yang rendah Ya, glikemik. dan gulanya saya ganti dengan gula sendiri. Jadi saya coba sama udah berapa bulan ya? 6 bulan kali ya. Ya. Jadi ini? kalau minum misalnya ditawarin, "Babi mau kopi?" Oke, sekali-sekali ya. Itu tanpa gula, gulanya dipisah. Saya kasih gula sendiri. Itu saya coba sendiri sampai 6 bulan. Dahsyat loh turunnya loh gula darahnya ini nih. Ya. Ternyata mana tadi image-nya dari 194 yaitu coba tuh 118. Bayangin. Wah, ngeri nih. Gimana bayangin Pak? Dari saya melakukan ini setiap hari selama 20 tahun. Dicek terus darahnya. Nah, di sini yang lolos adalah oke, glukosanya turun. Tapi apakah fruktosanya juga turun? Nah, ini boleh tanya sama pakarnya. Oh, ngerti saya Pak Joko. Saya pernah melakukan tes juga. Bapak saya pernah melakukan tes di tempat apa sih kayak semacam healthcare gitu tuh yang di mall-mall apa segala macam kan ada tuh. Ya. Itu kelihatannya glukosanya turun tuh Pak. Padahal itu bukan artinya menjadi jawaban bahwa gula darah saya rendah. Tidak diabetes itu maksudnya. Tidak diabetes maksudnya gitu. Gara-gara tulisan glukosa rendah. Tapi ada orang yang akhirnya dia bersenang hati melihat hasil glukosanya rendah, tapi ujung-ujungnya diabetes juga, Pak. Iya, memang ini kan satu rentetan peristiwa, tidak bisa dilihat hanya secara parsial dengan kita cek ya. Oke. Karena kita juga punya historis lama gitu ya, terkait dengan minuman manis pokok kita dan konsumsi beras kita. Ini berlangsung secara sistematis nih, karena kita dari awal sudah dikenalinya dengan itu. Dan ini berlangsung sudah lebih dari hampir 100 tahun ya. Gula putih yang ada di Indonesia dari zaman kita belum merdeka, itu kan gula putihnya sudah gula kristal putih itu zaman VOC hari ini. Dan sekarang inilah yang kemudian turut berkontribusi terhadap tingginya angka penyakit degeneratif di Indonesia. Dan ini harus ada langkah. Makanya kami berusaha berpartisipasi, kontribusi dalam hal ini. Kami mencoba bagaimana Memberikan pilihan. Menjadi alternatif. Iya, alternatif. bahwa gula dan beras ini bisa disehatkan tanpa mengurangi energinya, tanpa mengurangi rasanya. Begitu. Nah, ini saya sendiri waktu berapa tadi 194. Itu dibilang itu kan sesaat. Yang menentukan kan sebetulnya HbA1c-nya. Nah, pada waktu itu HbA1c itu adalah 7,4 kalau nggak salah. Itu tinggi. Iya, tinggi. Harusnya normalnya? Normalnya di bawah 65, 6,5. Wow. Nah, sekarang waktu saya cek lab terakhir itu 6,1. Oh, udah keren. Oh, oke. Gitu. Jadi turun HbA1c-nya turun. Dari 7 sekian deh. Ya, betul. Wih, ngeri juga nih. Berarti namanya dinamakan secara Legi. lagi ada hubungannya dengan pergulaan apa segala macam? Ya, karena ya dicari manis. Legi itu manis kan. Oh, oke. Ya, dicari manis ya, karena dapat manisnya. Ya, betul. Dapat manisnya, tapi gula cair rendah glikemik jadi. Glikemik. Ya. Ini Ini sebagai alternatif aja pilihan. ya. Yang suka monggo, nggak suka juga nggak apa-apa. Silakan kalau masih pengen gula putih gitu. Iya, betul. Dan legi juga bisa menjadi kepanjangan dari low glycemic index. Oh, oke. Legi. Oke, dan Low glycemic index. Anda yang godok di pabrik selama 10 tahun. Ya, Anda background-nya apa, Pak? saya engineer teknik mesin, sarjana teknik mesin. Jadi Anda buat alatnya. Iya. udah Dan saya belajar prosesnya juga. udah dipatenkan ini. Ini Sudah mau paten. takhir loh, boleh. Ya, sudah Tahu paten. tadi yang masalah hak cipta udah ada semua. Sudah ada, karena itu bentuk pertanggungjawaban intelektual kami. Kalau tidak ada itu ya kita nanti dikira ngarang ya. Iya. Tuh. Ya, Republik Ya. Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ya. Kemenkumham ya. Betul. Joko Budi Wiryono. Ya. Wah. Jadi di sini adalah untuk invensi dengan judul proses pembuatan gula kristal rendah indeks glikemik dan bahan baku tebu Iya. 2023 ya. Ya.
diberikannya ya. Hasil ujinya juga udah ada, yang cair maupun yang kristal. Ini yang cair juga ada, nggak ke bawah patennya. Ini Nah. kristal gitu. Ini dia nih. Oh, Ini yang kristal. gula kristalnya tuh bukan Putih. tapi memerah ya. Iya. Ini dia nih, gula tebu kristal. Kalau warnanya jadi putih, kalorinya hilang. Nah, terus gimana cara ngejarnya, Pak? Tadi kan saya dengar ada standarisasi industri dengan warna putih. Iya. Nah, berarti kalau kita ngejar warna putih dengan apa memang peraturan undang-undangnya dirubah? Apa gimana sih? Iya, jadi Serba salah. kami sekarang coba develop untuk produk-produk beverage yang warnanya tidak transparan. Oke. Gitu Mas, jadi kayak teh misalnya. Oh, produknya akan begitu nantinya. Sementara begitu karena ini warnanya ini warna antioksidan, Tuh. jadi memang seperti itu. Masih di tingkat itu. Penemuannya langsung guys. Iya, Akhirnya iya. ditemukan formula baru nih. Iya. Alhamdulillah bisa menekan angka diabetes. Alhamdulillah ya Pak Joko, Pak Bi gitu ya. Menjadi alternatif, menjadi satu edukasi buat pemerintah, terutama buat Kementerian Kesehatan. Anda Iya, insya Allah iya, nih iya. bisa hidup jadi jauh lebih sehat, lebih tenang gitu ya. Sini lagi. Oh gitu. Kalau yang kristal itu, Mas Dery, ini juga udah kita kemas supaya Udah lebih cantik ya. Pak, tapi maaf Pak, mau nanya, Ya. berarti akan ngerubah warna ya dari struktur susu misalnya? Iya, ada warna berubah sedikit. Untuk yang tahap ini, nanti mungkin tahap yang berikutnya Iya. kami akan mendevelop lagi ya. Oke, nah edukasinya berarti gini kali ya. Sebenarnya kan tampilan itu nomor 2 ya. Memang iya, kita nggak pungkiri nih secara visualisasi kan, wah tampilan gitu kan. Ujung-ujungnya kan Anda minum juga kan. Anda butuh susu, ya mungkin dengan ada komposisi di dalamnya misalnya. Ya. Anda butuh teh dengan komposisi di dalamnya misalnya. Apapun itulah. Yang Ya, ujung-ujung kan ya. Anda pengen menikmati kan. Betul. Kalau secara perilaku ya buat nyore hari, buat pagi hari, buat... Untungnya warnanya coklat. Kenapa memang? Siapa yang nggak suka susu coklat? Iya. Banyak Coba hikmah ya. warnanya ungu coba. jadi susu. Tapi nggak cuma ini loh, gula loh. Ini juga ditemukan juga tepung roti. Luar biasa Anda Belum Pak Joko nih. Anda profesor sekali nih bisa menemukan membantu umat Indonesia jadi hidup jadi lebih sehat jauh berkali-kali lipat loh. Amin. Ini ada berasnya juga. Ini Jadi- semua ini rendah glikemik ya. Iya. Ya, Ya, low gimana, Pak? glycemic. Jatuh mulu nih. Ini masih barang temuan teman-teman guys. Nanti makanya hadirnya Pak Abi membantu dari segi brand dan seterusnya ya. Ini kan masih temuan. Justru real nih temuan-temuan harus diplastikin Betul. seperti ini nih. Hasil penyulingan dan seterusnya. Gimana Pak Abi? Ya, ini berasnya juga LCI. Setiap hari kita makan beras. Nah, sekarang tersedia beras yang LCI. LGI berarti low, Low glycemic, glycemic index. Atau kalau bahasa Indonesia rendah glycemic index. Rendah glycemic index. Nah, ini yang jadi sasetan seperti ini. Itu yang dari kristal itu Dari sini sudah ya? kami saseti dalam bentuk yang seperti ini. Ya. Saya senang nih formulator bermunculan karena memang hasil risetnya luar biasa memang nih. Allah mudahkan gitu ya. Amin. Amin, amin. Nah, nanti ini akan dikemas kayak kalau ini untuk ke Ini botol. untuk- Oh ini, Iya, ini saya dulu betul, deh. betul. Ini Ini jadi kemasannya ini, ya. Jadi ini. Oke, yang beras begini ya. Ya. Oh ini hasil dalamnya nih ya. Ya. Jadi si antioksidan berarti gula kristalnya Ya. yang memang rendah glikemik dia Ya. dikemasnya seperti ini. Nah ini Betul. tinggal dimasukin nih. Harusnya yang hadir di rumah sakit nih kayak gini. Harusnya. Harusnya. Di rumah tangga juga seharusnya Mas di semua. Pak Bi kan membersamai Pak Joko berapa lama Pak? Ini kita ngomong teknisnya. Sejak Untuk urusan brand stroke. ini, untuk urusan brand. Sejak stroke. Sejak stroke. Ya. Atau sebelum ya kita ketemu. Sebelum mau saya Ibu mengejangit. Ini saya kan Oh, iya, turut iya, hadir iya, dalam iya, 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 dalam iya, iya, iya. komunitasnya Pak Abi gerakan Indonesia Spice in the World. sebulan sebelum acara itu ya Bu. Ya. Ya, nah izin Pak Joko ya, Siap. tanpa mengurangi hormat ya Pak. Saya melihat Pak Abi ini kan guru saya dan guru kita bersama Siap, dari siap. segi branding. Selain upaya atau marketing, pitching, sales masuk rumah sakit, ini agak teknis nih. Kenapa akhirnya brand-brand itu adalah yang muncul di rumah sakit padahal sementara dia adalah pemanis, tapi kok persepsinya sangat kuat sekali dengan dunia kesehatan atau farmasi sehingga Ya. itu lagi yang hadir padahal dia pemanis yang memang ada di mejanya kamar rumah sakit. Ya, kita tahu bersama lah ya. Dari warnanya, kuningnya, nempel di situ kan kayaknya kan narasinya kan luar biasa tuh, gula kesehatan gitu kan.
Kenapa bukan yang ini? Boleh tahu Pak optimasinya Pak? Apakah karena memang dari packagingnya? Apakah karena memang warnanya? Atau karena memang brandnya, nama mereknya atau tagline-nya? Atau mungkin campaign-nya? Nah, makanya saya tadi disclaimer izin dulu Pak Joko. Siap. Artinya kalau dengan Pak Bi gabung, misal nantinya ada perubahan-perubahan, artinya untuk kebaikan bersama, sehingga produk ini bisa betul-betul teroptimasi secara optimal nyampai ke tangannya konsumen atau kita kenal sebagai end user. Produknya ngefit ke market, kan poinnya tuh itu. Ya. Tantangannya yang pertama adalah Silakan dibedah, Pak. pengertian low glycemic. Oke. Karena ini teknologi baru, jadi kami tahu akan berat sekali memperkenalkan low glycemic dan kaitannya dengan diabetes. Oke. Ya, makanya saya pakai mereknya Legi. Kenapa Legi? Ya karena LEGI, low glycemic index. Gitu. Oke. Jadi itu adalah kenapa pakai merek itu. Kemudian kenapa warna hijau? Kenapa bukan merah? Karena ini mendinginkan inflamasi. Tapi ini merah. Oh iya, nanti Nanti kita akan kita Keren. rubah. Langsung dibedah langsung. Privilege sekali Anda Pak Joko. Ketemu langsung nih. Oh, jadi akan dihijaukan. Ini kita Betul. belajar teman-teman jadi bedah brand nih dan bedah packaging, nama apa segala macam. Jadi akan hijau nih nanti nih. Betul. Dan kenapa kita sementara pakai stiker? Karena kita UKM. Kalau bukan UKM udah langsung dicetak di botolnya. Oke. Jadi kita berusaha dari kecil lah. Ya, sekitar kita, teman kita, circle teman-teman gitu, lama-lama kan makin banyak orang yang sadar terhadap low glycemic. Dari segi nama berarti dilegikan gara-gara manis tadi ya. Betul. Dan kebetulan memang juga Allah takdirkan LGI low glycemic index. Betul. Itu dekat sekali dengan legi. Legi, gitu ya. Jadi ya. penyebutannya juga namanya Yang dibutuhkan kan leginya, manisnya, Oh iya. gitu. Dibutuhkan manis. Iya. Manis yang tidak berbahaya ya Pak Bi? Betul. Bukan diabetesnya kan? Bukan. Ini isinya ada berapa Pak? Yang 50 saset. emang konsep strateginya apa? Memang harus beli se-50-50-nya? Atau seperti apa? Ya ini masih trial di konsep 50 dulu. Iya. Nanti kita tes di pasar kayak apa responnya. Dan merek ini atau brand ini udah berapa lama berdiri? Ini baru launching tahun lalu ya. Oh. Ini baru mau di Alhamdulillah ya. Baru Karena- awareness lah. Betul, alhamdulillah. Maksudnya kan ada kan istilahnya kaidahnya kan rebranding akan lebih capek daripada branding ya. ya. Lah ini. Nah ini. Ini kue favorit saya, istri dan anak-anak saya ini. Ya, Di rumah nih waktu lebaran kemarin, hampersnya. Ini maksudnya Wah, bahwa sudah dipakai oleh teman-teman UKM. kenapa? Gula LGI itu Karena sudah sadar bahwa mereka tidak mau jadi bagian yang mendiabeteskan masyarakat. Gitu. Sehingga rotinya rendah glikemik. saya cobain, rasanya pun ngejar ya. Kirain saya rendah glikemik tuh, ini kan kue yang sagu keju, yang Betul. nastar kemarin yang saya Ya. makan Iya. dan saya rebutan sama anak saya sampai habis nggak karuan itu kan. Yang cuma saya punya 1 kotak itu, kenapa nggak 5 gitu ya. Iya ini nih. Ada Oh. lock di bawah Mas. Mana sih? Ada lock di bawah. Ini ya? Ya. Oh pantesan, Dim bukan Dim. Iya. Bisa ya ini. Di lock aja. Tarik ke bawah. Ini tinggal dibuka. Ada selotipnya nggak sih? Enggak ya? Maaf Pak. Baik. Takut ada selotipnya. Oke. Nah, Jadi makanya ini ini- pun juga ya. Tepungnya LGI, gulanya LGI. Tuh. Tepungnya LGI, gulanya LGI. Karena Tepungnya itu ada di iya. situ. Oh, tepungnya ini. Iya. Karena kan kita tahu kan tepung kan ya gluten dan kawan-kawannya itu kan. Betul. Meskipun gluten itu protein dalam tepung ya. Iya. Tapi kan kawan-kawan itu bikin ya gitulah ya. Iya. Kalau saya sih nganggapnya agak berbahaya, makanya untuk berat badan ya tentunya, kalau untuk saya pribadi ya. Kalau dari sudut pandang kesehatan atau mungkin nutrisionis dan seterusnya ya mungkin Insya Allah nggak punya lagi. bikin gemuk. Si tepung ini ya. Iya. Jadi bisa makan nastar. Alhamdulillah, karena stigmanya kalau saya makan nastar tuh naik berat badan saya luar biasa. Tuh. Nastar LGI. Ada lagi yang pernah dicoba kue lapis.
kue lapis ya. Lapis Lapis legit. legit. Itu kan kesannya Iya, manis sekali. betul. Ada juga kemarin saya tuh dapat hampersnya. Iya. Nah, itu LCI. Sudah LCI. Ini nih. Jadi Anda boleh bermanis-manis tanpa harus diabetes. Wah, kabar gembira sekali. Saya bisa makan juga kayak begitu. Tadinya saya agak lumayan tersiksa ya, gemuk-gemuk banget saya atau nggak takut diabetes apa segala macam. Nah ini produknya yang memang udah rendah glikemik dan teman-teman semua silakan ada di marketplace apa segala macam. Belum, ini baru kita coba semua. Waduh, Begitu udah firm, baru kita launch. Dan lucu lagi packagingnya 3 begini kan, mau ngasih kado juga nggak malu-maluin nih ke orang-orang tercinta nih. Jadi gimana Pak Joko? Udah akhirnya dapat satu formula seperti ini di ujung obrolan kita, harapannya ke depannya dan seterusnya seperti apa Pak? Iya, ini mudah-mudahan jadi bentuk kontribusi kita untuk masyarakat dan negara gitu ya, bahwa ada alternatif gula dan beras yang tidak membuat sakit tapi kita balik menjadi sehat. Jadi kalau makananmu itu tidak menjadi obat, maka kita akan makan obat gitu kan. Tapi kalau makanan kita adalah obat, kita tidak akan sehat dan tidak akan makan obat. Jadi sebetulnya secara alami ini sudah mengandung obat gitu. Cuman karena proses di industrinya itu perlu di adjust. Nah, kami melakukan itu sebagai alternatif untuk mendapatkan bahan pangan yang lebih sehat, yang tidak menyebabkan penyakit degeneratif. Nah, itu poinnya ya. Ya. Makanya gula-gulanya hadir pun juga sasetannya satu box begini isi 50. Nah ini yang harusnya dituang ke minuman-minuman kita yang mau kita konsum dan seterusnya. Kopi lah. Kopi bisa ya. Teh lah. Dan manisnya lebih halus, tidak bikin cegera. Nah, Gitu. Dan ada perubahan juga Pak. Ini akan dihijaukan dan packaging dalamnya juga akan dirubah warna hijau Ya, juga. kita perbaiki banyak. Karena ini baru percobaan kan. Dahsyat. Kemarin disamain sama rotinya biar sama merah. Oh. Iya. Gimana Pak Abi sekarang udah lihat ada satu UKM yang betul-betul ya concern ya, nggak cuma sekedar ngejar profit tapi ada tujuan yang jelas. Karena kan biasanya UMKM berkaca pada abang-abangnya yang udah pernah sukses, yang udah di usaha besar. Iya. Dia aja nggak apa-apa tuh, hajar-hajar aja tuh. Iya. Dia aja nggak apa-apa tuh usaha komoditas tuh, dia aja sikat-sikat aja tuh gitu kan. Dia impor-impor gula aja tuh, asal-asalan gula putih tanpa ada begini Ya, demi jadi kepentingan. Ini kita ngomong cash flow dan lain teman-teman sebagainya. UKM, teman-teman UKM itu punya belief ya akhirnya bahwa kalau saya tidak bisa ngobati, maksudnya diabetes, ya paling tidak saya mengurangi. Produksi saya itu tidak menyebabkan diabetes gitu. Oke. Mengurangi penyebab diabetes. Kalau ada orang diabetes datang, wah saya diabetes nih Mbak, gimana nih gitu. Wah saya nggak bisa bantuin gitu. Tapi setidaknya dengan memproduksi produk-produk yang low glycemic index, ini menjadi mengurangi kejadian diabetes itu. Oh, oke. Dan ini bisa pitching juga nanti ke PT-PT besar gitu ya. Kita sebut saja ya, mungkin ke korporat atau pabrikasi. Ya. Ada Ya, Mayora, kita ada mungkin UKM dulu lah. Oh iya, sebagai raw materialnya misalnya, buat support mereka ketika R&D, cost-nya bisa lebih rendah atau lebih tinggi jadinya Pak? Sepanjang nanti kuantitasnya masuk di skala ekonomi kami, bisa. Bisa ya? Bisa Ini sama. raw material atau mungkin Bisa. kandungan-kandungannya untuk dibarengin sama brand-brand yang minuman Siap. kemasan kan? Maksudnya gini loh, ini kan isu ini kan khawatirnya kan kena juga dampaknya buat perusahaan-perusahaan besar gitu, brand-brand besar gitu ya. Nah maksud saya, saatnya kita harusnya gandengan. Betul. Ketika bahayanya, ketika 2027, 2030-an, masyarakat sudah teredukasi gara-gara kan angka anak-anak sekarang nih kan mengkonsumsi dari minimarket atau supermarket. Saya nggak mau nyebutin nama merek yang mana ya. Bisa jadi mungkin oknum-oknum ini yang bertugas gitu ya. Ternyata tinggi diabetesnya. Dan akhirnya edukasi media udah mulai bermunculan, media informasi udah tahu bahwa oh ternyata ini biang keroknya. Atau jangan-jangan mungkin kita jangan bermusuhan sama mereka. Bisa jadi mereka juga nggak tahu ada formula seperti ini. Betul. Kita pengen loh jadi gula kami lebih baik gitu ya. Betul. Wah nih harus dipertemukan nih. Jangan-jangan Indonesia Emas 2045 nggak kejadian. Karena pada kena diabetes. Makin muda. Wow. Nah itu kita cobalah kita
bahaya nih kalau IKN Selamatkan. sepi gimana? Kan investor jadi nggak mau masuk. Iya kan, wah semuanya terkapar semua. Gue mau investasi ini, ntar nggak ada yang konsum lagi produk-produk gue. Betul. Aku balik kah? Gitu ke negara gue kan gitu. Pak Jokowi, Pak Prabowo, presiden terpilih, bisa ngobrol nih langsung nih sama beliau-beliau ini. Terima Siap, kasih Pak ya. siap. Sehat-sehat selalu Pak ya. Siap. Jadi jangan sampai ntar niat kita pengen bikin kampus edukasi buat mereka-mereka jadinya. Siap. Iya, Pak Joko, Iya, ada yang iya. mau tambahin? Cukup. Iya, jadi ini bisa berdampak luar biasa. Selain kita akan menurunkan angka penyakit degeneratif di Indonesia, kita juga akan kemudian meningkatkan ekonomi di dalam negeri karena semua produk ini bisa dibuat di dalam negeri dan bahannya tersedia. Iya. Itu kira-kira. Sampai beras-berasnya juga sekalian. Betul. Iya. Mantap. Semua gulanya segala macam kan enak. Betul. Ya kan yang penting dapat manisnya. Betul. Siap. Terima kasih ya Pak Wi ya. Oh, terima Pak kasih. Joko. Terima kasih. Oke. Kita kasih solusi.